sang timnas Indonesia di klub barunya. Eits, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Menjadi favorit pelatih, mengoleksi banyak penampilan memukau di timnas Indonesia. Di dalam membela skuad Garuda ada pemain yang memiliki banyak kesempatan untuk menunjukkan permainan terbaiknya. Para pemain yang berkesempatan bermain dalam membela timnas Indonesia merupakan sebuah kebanggaan yang tak ternilai bagi pesepak bola nasional. Ditambah lagi apabila mampu memberikan permainan yang apik saat menjalani debut bersama timnas. Setiap event tak banyak pemain yang berkesempatan untuk mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Namun, sang pelatih skuad Garuda Sinteyong seperti diketahui lebih banyak memainkan para pemain muda untuk membela skuad Garuda. Pemain yang punya banyak kesempatan membela skuad Garuda tentu pemain yang memiliki kualitas yang terbaik. Sedikit pemain yang berumur di atas 25 tahun yang dipanggil dalam membela timnas Indonesia. Tentu saja mereka yang berusia lebih tua dan berkesempatan bermain untuk timnas Indonesia pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Pratama Arhan. Dengan jumlah banyaknya penampilan Pratama Arhan mampu menghuni 5 besar bersama timnas Indonesia sejak memulai debut pada bulan Mei tahun 2021. Pratama Arhan di posisinya menjadi bek sayap kiri, nyaris tak tergantikan. Para pecinta sepak bola tanah air pasti udah tidak asing lagi nih dengan salah satu bek andalan timnas nasional sepak bola Indonesia. Ya, Pratama Arhan. Bek tim nasional atau timnas Indonesia Pratama Arhan selain memiliki paras tampan yang mampu mencuri perhatian para kaum wanita, ia juga terpilih sebagai pemain muda terbaik di Piala AFF 2020. Arhan yang memiliki ciri khas lemparan ke dalam yang keras dan jauh dianggap berkontribusi besar dalam timnas Indonesia. Selain itu, serangan yang bermula dari lemparannya mampu menjadi tusukannya dari sayap kiri kerap membuat lawan kerepotan. Bahkan, pada laga uji coba kedua melawan Qatar di Stadion Velika, lemparan ke dalam Arhan mampu menjadi assist gol sundulan yang dibuat oleh Sadam Ghaffar. Maka oleh sebab itu, Sinteyong memilih Arhan di timnya. Lemparan yang jauh menusuk merupakan bakat yang dilatih secara otodidak olehnya. Selain bakat, Arhan juga terus mengasahnya dalam setiap sesi latihan. Bakat yang dimiliki Arhan pun terus diasah. Setiap habis latihan, Arhan latihan sendiri lemparan. Ia juga latihan kaki atau tendangan. Kaki kiri maupun kaki kanannya bagus dalam memberikan kontribusi permainannya di lapangan yang dijadikannya sebagai senjata untuk mengancam lawannya di rumput hijau. Ketika unggul dalam hal penyerangan, Arhan juga tak melupakan tugasnya sebagai pemain bertahan. Arhan memiliki skill yang tidak dimiliki pemain sepak bola lainnya. Pemain PSIS Semarang dan kini berkarir di Tokyo Verdy di Jepang itu selalu menjadi pilihan Sinteyong dalam menguasai pertahanan bagian kiri timnas Indonesia. Sampai saat ini Winger 20 tahun itu cuma 1 kali absen ketika Indonesia takluk 0-4 di leg pertama final melawan Thailand akibat akumulasi kartu kuning Piala AFF U23 pada tahun 2020 yang lalu. Selain kemampuan lemparan jauh ke dalam yang dimiliki, Pratama Arhan juga memiliki kemampuan mencetak gol dengan cara yang indah, seperti yang dilakukannya ke gawang Singapura di semifinal, serta kemampuan tackle yang luar biasa. Sampai saat ini Sinteyong yang ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia selalu memberikan kepercayaan lebih kepada Arhan. Arhan mampu menunjukkan pemain apiknya dan dirasa cukup produktif saat bermain di lapangan sebagai fullback. Dia mampu membukukan 3 gol dan 4 assist. Lemparan jarak jauh ke dalam menjadi salah satu senjata utama yang sangat menguntungkan timnya. Namun,
Pada ajang SEA Games 2021, timnas Indonesia tak dapat ikut serta dalam membela timnas Indonesia U23. Dikarenakan pemain bek kiri tersebut tak dilepas Tokyo Verdy. Kabar tersebut pun telah dikonfirmasi oleh PSSI yang sudah mengupayakan untuk meminta izin kepada Tokyo Verdy. Namun klub J2 Language itu memutuskan tak melepas pemainnya. Pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah tersebut kini berkarir di Jepang bersama Tokyo Verdy. Namun pemain wingback kiri tersebut kini digembleng agar potensi baik yang dimilikinya lebih terasah lagi. Salah satu penggemblengan yang dilakukan klub barunya tersebut ialah dengan mengubah posisi bermain. Bintang timnas Indonesia Arhan sendiri biasa bermain sebagai wingback kiri semasa bermain di PSIS Semarang dan timnas Indonesia. Namun Tokyo Verdy ternyata tak main-main dalam pengubahan posisi Pratama Arhan. Pemain timnas Indonesia itu dimainkan bukan sebagai bek kiri, namun penyerang sayap. Pemain 20 tahun itu dikenal dengan kecepatannya serta punya kaki kiri kuat dalam mengirim bola. Pengalaman berbeda dirasakan Arhan semenjak bergabung ke klub Jepang, Tokyo Verdy. Dia tidak dimainkan sebagai bek kiri dalam laga debutnya bersama peserta J2 League tersebut. Melihat potensi Arhan lebih baik dimainkan sebagai penyerang sayap. Sebagai penyerang, di potensi Arhan lebih keluar untuk posisi barunya itu. Hal intinya, Tokyo Verdy bakal memaksimalkan potensi yang dimiliki sang pemain. Pelatih Tokyo Verdy Hiroshi Jofuku ungkapkan mengenai debut Pratama Arhan di J2 League 2022. Jofuku memaklumi kesulitan pemain timnas Indonesia itu bermain di posisi baru. Pratama Arhan diberi kesempatan bermain sejak awal pertandingan. Pelatih Hiroshi Jofuku sadar sang pemain terlihat kesulitan memainkan peran barunya di Tokyo Verdy. Dia awalnya bermain sebagai bek sayap dan begitu juga saat di timnas. Saya akui bermain di posisi sayap sangat menyulitkannya, kata Hiroshi Jofuku seperti dikutip dari situs resmi JLQ. Pratama Arhan berkomentar panjang lebar seusai debutnya di laman Tokyo Verdy. Ex pemain PSIS Semarang itu bahagia dan menikmati posisi barunya sebagai winger kanan. Saya pikir saya harus bermain di posisi apapun yang diberikan kepada saya. Saya menikmati bermain di posisi ini, tutur Pratama Arhan.